Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Eh, Kesempatan kali ini nanti akan saya akan coba sampaikan pendapat saya terkait dengan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Oman Faturrahman. Saya adalah salah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi. Namun saya juga sebagai mahasiswa di Universitas Sibermu Muhammadiyah. Eh, Pendapat saya akan saya sampaikan melalui video ini terkait dengan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi. Seperti sama-sama kita ketahui, Pancasila adalah sebagai dasar negara. Nah, Pancasila ini lahir dari proses panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI. Nah, setelah melalui berbagai perdebatan dalam sidang tersebut, akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara singkat seperti ini lahirnya Pancasila. Nah, adapun isi dari sila-sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi dari Pancasila, ada 5 sila yang mungkin sudah semakin banyak orang lupa dengan eh, isi dari Pancasila ini. Faktanya banyak juga mulai dari anggota dewan yang lupa dengan Pancasila, pejabat negara, aparat, pelajar, mahasiswa maupun rakyat biasa pada saat mungkin sudah banyak beredar di media-media sosial, banyak yang sudah lupa dengan isi dari Pancasila ya. Kita sama-sama ingatkan kembali terkait dengan isi dari Pancasila yang mana ini menjadi ideologi negara kita atau menjadi dasar yang seperti yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, Pancasila ini kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya sebagai dasar negara, Pancasila adalah light star atau bintang penuntun bagi seluruh aspek kehidupan. Karena dalam Pancasila ada banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan nilai-nilai tersebut mampu menyatukan keberagaman suku, kemudian keberagaman agama, keberagaman budaya, dan juga keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Nah, disatukan dalam sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya seperti slogannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian eh, era globalisasi ini ya, baik untuk dunia dan sudah dicanangkan, tapi tentunya ada dampak-dampak dari era globalisasi. Nah, kita akan coba lihat sudut pandangnya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Pancasila itu bagaimana mampu menyatukan tentang keberagaman budaya, agama, suku bangsa, ras maupun bahasa. Namun pastinya terkait dengan adanya globalisasi mungkin ada dampak. Nah, kita lihat dulu dari dampak era globalisasi dulu. Nah, era globalisasi uh, dan dampaknya yang bisa terjadi di Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu dari dampak positif era globalisasi. Nah, dalam era globalisasi ini ada dampak positif yang bisa diambil. Yang pertama yaitu bagaimana
ada akses informasi yang lebih mudah yang bisa kita jangkau terkait dengan seluruh perkembangan informasi di dunia ini. Jadi kita bisa tahu perkembangan dunia di era globalisasi ini dengan lebih mudah. Kemudian kita bisa menjangkau juga terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi sehingga berpotensi luar biasa untuk semakin berkembang. Dan yang berikutnya yaitu terbuka lebar terkait dengan peningkatan kerjasama di tingkat internasional yaitu antar negara, kemudian terbukanya peluang investasi maupun perdagangan. Tentunya ini dampak-dampak positif kalau memang kita bisa ambil tantangan, bisa menjawab tantangan dengan baik dan tentunya ya, tetap berlandaskan atas nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sehingga tidak memudarkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia maupun tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, di sisi lain ada dampak negatif dari adanya arus globalisasi yang kemudian bisa berdampak negatif juga di negeri kita Indonesia. Yang pertama yaitu meningkatnya arus budaya asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Jadi ada budaya-budaya asing yang masuk yang berpotensi juga nantinya bisa perlahan mengikis bahkan mungkin bisa merubah jati diri bangsa ini kalau kita tidak kuat bagaimana menanamkan nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai Pancasila kita. Kemudian bisa memunculkan kesenjangan sosial ekonomi, kemudian berpotensi juga membuat melunturkan nilai-nilai kebersamaan maupun gotong royong yang sudah menjadi budaya kita selama bertahun-tahun dari nenek moyang kita bisa luntur karena adanya arus globalisasi ini uh, dan bisa juga menjadi sebuah ancaman terhadap kedaulatan politik dan ekonomi di negeri kita. Ini dampak dampak negatif era globalisasi yang kita harus tahu sehingga kita bisa mengantisipasi agar dampak-dampak negatif ini tidak sampai terjadi di negeri kita. Oke, yang berikutnya yaitu kita akan coba sampaikan terkait dengan tantangan secara nyata penerapan Pancasila di era globalisasi. Nah, seperti tadi disampaikan ada dampak negatif terjadinya era globalisasi. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bagaimana menerapkan ideologi Pancasila di era globalisasi ini. Nah, potensi yang pertama terkait atau tantangan besar bagi kita untuk bagaimana Pancasila diterapkan, terutama bagi generasi muda, ini terkait dengan lunturnya nilai nasionalisme. Karena apa? Karena generasi muda kini lebih banyak mengenal budaya populer dari luar negeri dibandingkan budaya lokal. Ada fenomena K-pop, fenomena K-pop dari Korea, Hollywood dari India, Hollywood dari Eropa, Amerika, dan media sosial menjadi contoh nyata. Nah, perkembangan media sosial jadi lebih mudah ditiru perkembangan budaya-budaya dari luar. Hal ini membuat semangat nasionalisme dan cita tanah air dikhawatirkan mulai memudar. Yang berikutnya terkait dengan tantangan penerapan Pancasila di era globalisasi yaitu terkait dengan krisis moral dan etika. Pancasila menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga moralitas. Namun, globalisasi seringkali membawa paham hedonisme, kemudian konsumerisme, dan juga individualisme. Nah, nilai-nilai ini nilai yang tentunya bertolak belakang dengan semangat gotong royong yang diajarkan atau diusung oleh Pancasila. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri munculnya hedonisme, konsumerisme, dan juga individualisme yang bertentangan atau bertolak belakang dengan semangat yang tertuang dalam Pancasila yaitu semangat gotong royong. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus bisa kita lawan. Nah,
Tantangan berikutnya yaitu adanya pengaruh daripada pengaruh paham asing, masuknya ideologi asing seperti ada ideologi tentang liberalisme, kapitalisme, bahkan juga radikalisme. Ini menjadi ancaman tersendiri dan menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi Pancasila. Nah, jika hal-hal dari global ini tidak dapat disaring dengan baik, tentunya nilai-nilai ini akan dapat menggeser dan bahkan eh, memungkinkan juga untuk menggantikan orientasi kehidupan masyarakat di Indonesia yang awalnya berlandaskan atas Pancasila, gotong royong, toleransi dan lain sebagainya, sehingga nanti akan berpotensi eh, memiliki paham liberalisme, kapitalisme, bahkan juga radikalisme. Tantangan berikutnya yaitu terkait dengan adanya kesenjangan ekonomi karena di era globalisasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, pertumbuhan ekonomi digital ini menjadi tantangan, tentunya akan sangat baik, sangat positif, dapat berkembang luar biasa. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak semua masyarakat atau tidak seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi tersebut. Nah, ini yang kemudian akan berakibat pada terjadinya kesenjangan antara kelompok-kelompok yang memang mau belajar, yang melek digital, dengan yang memang masih tertinggal atau yang memang masih gaptek lah atau gagap teknologi. Nah, tentunya ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila tentang bagaimana menciptakan sebuah keadilan sosial. Tapi di sini dituntut persaingan antar individu yang eh, lebih berat tantangannya. Nah, ini berpotensi terjadinya kesenjangan sosial di negeri kita akibat dari adanya era globalisasi. Nah, yang berikutnya yaitu disrupsi, disrupsi dari teknologi. Nah, belakangan ini sudah mulai muncul tentang AI yaitu artificial intelligence, kemudian adanya otomatisasi, adanya digitalisasi. Ini betul-betul menghadirkan peluang yang luar biasa. Tapi di sisi lain juga tantangannya juga sangat luar biasa. Karena jika hal ini tidak dikelola dengan baik, tentunya teknologi malah akan menimbulkan atau memunculkan banyak pengangguran sehingga muncul juga kesenjangan. Kemudian akan ditambah lagi dengan muncul etika-etika yang tentunya bertentangan dengan nilai Pancasila. Karena luar biasa dalam teknologi AI ini ada beberapa sektor yang memungkinkan tergusur karena adanya AI ini. Oke, baik. Yang berikutnya yaitu kita harus memiliki strategi, strategi untuk menghadapi tantangan globalisasi menggunakan Pancasila. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu bagaimana memperkuat tentang pendidikan Pancasila. Nah, integrasi pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan ini mutlak harus dilakukan, bahkan dari mulai tingkat yang paling dasar sampai dengan tingkat di perguruan tinggi. Ini harus betul-betul dikuatkan karena tadi kita sama-sama sudah lihat bahwa tantangan era globalisasi ini cukup besar juga. Namun kita harus tetap bersaing, kita tidak bisa hindari itu. Maka untuk tetap mempertahankan ideologi Pancasila, maka kuatkanlah tentang pendidikan Pancasila dimulai dari mengintegrasikan pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Kemudian penggunaan metode yang lebih kreatif lagi terkait dengan pendidikan Pancasila ini bisa seperti edukasi-edukasi yang berbasis digital. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman lebih modern lagi sehingga bisa dilakukan melalui digitalisasi, melalui film ataupun melalui konten-konten di media-media sosial yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pentingnya Pancasila maupun isi-isi dari maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi
ideologi, menjadi dasar, bahkan menjadi identitas negeri kita atau bangsa Indonesia. Kemudian menumbuhkan kesadaran kritis agar generasi muda tidak hanya hafal tentang sila dari Pancasila, walaupun fenomena saat ini sila di Pancasila saja banyak yang sudah tidak hafal. Nah, kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap memberikan pendidikan kepada generasi muda kita agar mau belajar, minimal kita tahu dulu tentang sila-silanya, tapi jangan hanya sila-sila dalam Pancasila saja, tapi bagaimana mampu diimplementasikan, tidak cuma hafal tentang 5 sila dalam Pancasila. Kemudian eh, kita harus membangun ketahanan budaya. Nah, ini strategi berikutnya dalam menghadapi tantangan globalisasi, yaitu bagaimana membangun ketahanan budaya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana melestarikan budaya lokal. Bisa melalui festival-festival, kemudian seni-seni pertunjukan yang masif, yang menyeluruh, maupun dengan digitalisasi. Artinya dapat diakses oleh banyak orang sehingga lebih menarik lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu mempromosikan budaya Indonesia di tingkat internasional sehingga budaya kita juga tidak hanya dikenal di masyarakat kita saja, tapi bagaimana kita juga mampu mempengaruhi, maaf, jadi budaya kita juga dipromosikan ke tingkat internasional sehingga kita juga budaya kita mampu mempengaruhi budaya internasional juga. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana memperkuat rasa bangga terhadap identitas bangsa. Jadi kita harus bangga dengan beraneka ragam budaya dan lain sebagainya. Kita bangga dengan itu, bangga menjadi bangsa Indonesia itu harus betul-betul ditanamkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian strategi berikutnya yaitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Ini sangat penting eh, agar apa? Agar kita sebagai bangsa Indonesia bangga menjadi rakyat Indonesia. Maka pemerintah juga harus bagaimana betul-betul mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan isi dari Pancasila. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama yaitu bagaimana memperluas akses teknologi digital hingga ke pelosok negeri. Jadi memang karakter bangsa kita secara geografisnya luar biasa, terdiri dari pulau-pulau, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana mampu mengakses teknologi digital sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian bagaimana harus mampu mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya redistribusi. Karena kita sama-sama tahu kesenjangan ekonomi ini luar biasa, ya memang kembali ada letak geografisnya juga sangat memungkinkan untuk kita adanya perbedaan-perbedaan, tapi jangan sampai hal ini kemudian menjadi sebuah kendala terkait dengan bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Maka betul-betul menjadi konsentrasi untuk bagaimana mengurangi kesenjangan ekonomi, bisa jadi melalui kebijakan-kebijakan redistribusi. Kemudian yang berikutnya yaitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial, mendorong UMKM dan juga ekonomi kerakyatan yang berbasis nilai Pancasila. Nah, karena ini nantinya akan lebih menyentuh ke masyarakat lapisan paling terbawah, sehingga UMKM dan masyarakat ekonomi bawah ini betul-betul merasakan dampak sehingga terwujud sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya itu penguatan demokrasi Pancasila, jadi mengembalikan praktek-praktek politik kepada prinsip musyawarah dan keadilan. Bagaimana musyawarah itu bisa betul-betul terwujud dengan baik, yaitu musyawarah yang terbaik yaitu bagaimana kita bisa mencapai mufakat, mengakomodir seluruh pandangan masyarakat, dan juga bagaimana menciptakan sebuah keadilan yang betul-betul adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengurangi politik uang dengan regulasi yang ketat, dan yang berikutnya itu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang
berikutnya yaitu bagaimana etika digital berbasis Pancasila mengajarkan literasi digital yang tetap berlandaskan moral Pancasila. Jadi tidak hanya modern tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila tidak diabaikan atau tidak ditinggalkan dan eh, menolak ujaran kebencian, kemudian menolak hoax, tidak menyebarkan hoax ataupun perundungan di media sosial. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menyebarkan konten-konten positif yang memperkuat nilai persatuan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sehingga eh, lebih menguatkan kita sebagai masyarakat maupun nilai-nilai Pancasila juga bisa diketahui oleh dunia internasional. Mungkin itu di kesempatan kali ini terkait dengan tantangan eh, globalisasi untuk tetap menjalankan nilai-nilai Pancasila agar kita sebagai bangsa Indonesia betul-betul menjadi bangsa yang punya identitas yang kuat, bangsa yang menjalankan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.